Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pendengar setia kisah misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca budiman di shyflash.com. Kembali lagi bersama saya, suara yang akan menemani Anda melewati malam-malam yang penuh teka-teki dan kegelapan. Di setiap sudut kota tua, di balik pintu-pintu yang tertutup rapat, tersimpan cerita. Terkadang, cerita itu manis seperti memuar indah. Tapi tak jarang, cerita itu pahit seperti racun yang perlahan menggerogoti jiwa. Malang Jaya, kota kita malam ini, adalah salah satu kota tua yang menyimpan begitu banyak rahasia. Rahasia yang terkubur dalam-dalam, dijaga oleh kesepian dan waktu. Tapi apa jadinya jika ada seseorang yang obsesif untuk membuka rahasia itu, tidak dengan kunci, tapi dengan pisau dan kutukan? Malam ini, kita akan mengintip ke dalam kehidupan seorang pria bernama Arga, seorang pembuka rahasia, yang percaya bahwa setiap janda adalah sebuah gudang misteri yang menunggu untuk digali. Mari kita dengarkan bersama, bagaimana hujan di Malang Jaya bukan sekadar air, tapi juga pembuka sebuah pintu menuju teror. Hujan turun tanpa henti selama 3 hari 3 malam, mengguyur kota tua Malang Jaya seperti kutukan yang tak kunjung lepas dari langit kelam. Air mengalir deras di jalanan berlumpur, membentuk genangan-genangan keruh yang memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Di ujung jalan kenanga, jauh dari keramaian kota, sebuah rumah papan reyot berdiri memunggungi waktu. Catnya sudah mengelupas, kayunya keropos dimakan usia, dan pagarnya miring seperti orang yang kelelahan menahan beban. Di dalam rumah itu, di ruang tengah yang hanya diterangi oleh satu lampu minyak, seorang pria duduk di depan meja kayu yang hampir rubuh. Namanya Arga, wajahnya tirus, tulang pipinya menonjol, dan matanya cekung seperti 2 lubang gelap yang menyedot semua cahaya. Tangannya yang kurus tapi berotot sedang membersihkan sebilah pisau lipat dengan selembar kain lap yang dulu mungkin berwarna putih, tapi sekarang sudah menjadi abu-abu kotor. Dalam setiap goresan kain, ada sebuah cerita, sebuah antisipasi yang akan segera terwujud. Dan malam ini, antisipasi itu bernama Sri Wahyuni. 5 tahun, bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya parau seperti karat yang menggerogoti besi. Sudah 5 tahun sejak suara itu pertama kali memanggilku. Arga mengangkat pisau itu, memeriksa mata pisaunya yang memantulkan cahaya lampu minyak. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut. Gemetaran itu berasal dari antusiasme yang mendidih, dari kegembiraan gelap yang hanya dia pahami. Di hadapannya, di atas meja kayu yang penuh noda dan goresan, tergeletak sebuah catatan yang ditulis dengan tangan rapi. Namanya di garis tebal, Sri Wahyuni, 52 tahun. Janda, tinggal sendiri di Gang Anggrek No. 14. Dia membaca nama itu berulang-ulang, bibirnya bergerak pelan membentuk setiap suku kata. Sri Wahyuni, Sri Wahyuni, seolah ada mantra di balik nama itu, sebuah kekuatan yang menariknya seperti bulan menarik pasang. Arga bukan detektif, bukan pula pemburu harta karun. 5 tahun lalu, dia hanyalah seorang pegawai bank biasa dengan kehidupan yang membosankan. Tapi semua itu berubah pada suatu malam ketika dia mengunjungi rumah masa kecilnya yang sudah lama ditinggalkan. Saat tengah malam, dari bawah lantai kayu yang sudah lapuk, datang suara itu, pertama seperti tangisan perempuan, lalu berubah menjadi jeritan memilukan, dan akhirnya menjadi bisikan yang menggetarkan jiwa. Setiap janda menyimpan rahasia, bisik suara itu, seolah keluar dari dalam bumi sendiri. Rahasia yang hanya bisa dibuka dengan kematian. Sejak malam itu, Arga berhenti menjadi manusia biasa. Dia menemukan panggilannya, tujuan hidupnya yang sebenarnya. Dia menjadi pembuka rahasia, penjelajah jiwa-jiwa yang terluka. Dan Sri Wahyuni akan menjadi yang ketujuh. Dia melipat pisau itu dengan hati-hati, menyimpannya di saku jaketnya yang hitam. Matanya beralih ke jendela, melihat hujan yang terus mengguyur. Hujan selalu membersihkan jejak, gumamnya. Sempurna. Jam dinding kayu di sudut ruangan berdetak pelan,
menandakan pukul 1.47 dini hari. Arga berdiri, mengambil jaketnya, dan menuju pintu. Dia tidak perlu membawa banyak perlengkapan, hanya pisau, tali, dan kantong goni besar yang selalu dia bawa. Pengalamannya selama 5 tahun telah mengajarinya bahwa yang terpenting bukanlah alat, tapi pengetahuan. Dia sudah mengintai Sri Wahyuni selama 4 minggu. Dia tahu persis rutinitas perempuan itu, bangun pukul 5.30, berdoa di ruang sembahyang kecil selama setengah jam, keluar membeli sayur pukul 7, kembali ke rumah dan tidak keluar lagi sampai sore hari ketika dia duduk di teras sambil menatap foto suaminya yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, Arga akan masuk ke dalam kehidupan Sri Wahyuni, ke dalam rahasianya. Dia membuka pintu rumahnya, dan angin malam yang dingin serta hujan menyambutnya seperti teman lama. Dia melangkah keluar, tidak mengunci pintu. Tidak ada yang perlu dilindungi di dalam rumah itu, hanya kenangan dan kegelapan. Perjalanan ke Gang Anggrek memakan waktu 20 menit berjalan kaki. Jalanan sepi, hanya sesekali ada anjing liar yang melintas atau cahaya dari rumah-rumah yang masih terjaga. Hujan membuat segalanya terlihat samar, seperti dunia dalam mimpi buruk. Setiap genangan air yang dia lewati memantulkan wajahnya yang tak dikenal, wajah seorang pemburu di malam yang basah. Saat tiba di depan rumah Sri Wahyuni, Arga berhenti sejenak. Rumah itu lebih terawat daripada rumahnya, tapi tetap memancarkan kesendirian yang menyedihkan. Ada pot bunga di teras, tapi sebagian besar tanamannya sudah mati. Tirai jendela berwarna coklat tua, tertutup rapat. Dari balik tirai itu, dia bisa melihat siluet lemah cahaya lampu, sebuah tanda kehidupan yang segera akan dia padamkan. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan adrenalin mulai mengalir di pembuluh darahnya. Ini adalah bagian yang paling dia sukai, saat sebelum pembukaan, saat segala kemungkinan masih terbuka. Saat dia berdiri di ambang pintu, menjadi penjaga rahasia bagi dunia luar. Dia menaiki 3 anak tangga ke teras, lalu mengetuk pintu. 3 kali, pelan tapi pasti, ketukan yang terdengar seperti hukuman bagi siapapun yang berada di dalam. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang hanya dipecah oleh derai hujan. Arga menunggu dengan sabar, tangannya tergenggam di belakang punggung. Dia bisa mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah, pelan, ragu-ragu, mendekati pintu. Setiap langkah itu seperti ketukan jam yang menghitung mundur waktu seseorang. Pintu terbuka selebar celah, diikat oleh rantai pengaman. Sebuah mata muncul di balik celah itu, mata yang sudah keriput, dengan lingkaran hitam di bawahnya seperti orang yang kurang tidur bertahun-tahun. Mata itu memancarkan kecurigaan, sebuah pertahanan alami bagi mereka yang tinggal sendiri. Ya, ada apa? Suara perempuan itu parau, penuh kewaspadaan. Arga tersenyum, senyum yang sudah dia latih di depan cermin, tidak terlalu lebar, tidak terlalu kecil, cukup hangat untuk meyakinkan tapi cukup datar untuk tidak mencurigakan. Senyum seorang predator yang menyamar sebagai domba. Maaf mengganggu di jam seperti ini, Bu, ucapnya dengan suara lembut. Nama saya Arga, saya dari Komunitas Peduli Lansia. Kami sedang melakukan kunjungan malam untuk memastikan para lansia, terutama yang tinggal sendiri, baik-baik saja di cuaca seperti ini. Mata di balik celah pintu itu memeriksanya dari atas ke bawah. Jam segini, komunitas apa yang berkunjung jam segini? Kami bekerja dengan sukarelawan yang punya waktu di malam hari, Bu. Banyak yang pegawai, jadi hanya bisa setelah jam kerja. Arga mengeluarkan kartu identitas palsu dari saku, kartu yang sudah dia buat dengan rapi, lengkap dengan stempel dan tanda tangan fiktif. Ini kartu identitas saya, Sri Wahyuni, karena memang dialah perempuan di balik pintu itu, mengamati kartu itu sejenak, lalu mendongak kembali ke wajah Arga. Aku tidak membutuhkan bantuan, sudah biasa sendirian. Tapi Arga tidak bergeming. Dia sudah menghadapi penolakan seperti ini berkali-kali. Dia tahu jenis janda seperti Sri, keras di luar, tapi retak di dalam.
Mereka menghabiskan tahun-tahun membangun tembok di sekeliling diri mereka. Tapi tembok itu rapuh, dan Arga ahli menemukan celahnya. Boleh saya bertanya, Bu, apakah suami ibu sudah meninggal? Tanyanya, sengaja menyinggung luka yang paling dalam. Wajah di balik celah pintu berkerut. Apa urusannya denganmu? Tidak ada, Bu. Hanya, saya juga kehilangan ibu saya beberapa tahun lalu. Dia janda, tinggal sendirian seperti ibu. Suatu malam, saat hujan seperti ini, dia jatuh di kamar mandi. Tidak ada yang mendengar teriakannya. Kami menemukannya 2 hari kemudian. Arga menunduk, memainkan peran dengan sempurna. Sejak itu, saya berjanji akan membantu para lansia yang tinggal sendirian. Agar tidak ada yang mengalami nasib seperti ibu saya. Dia mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca, air mata palsu yang dia latih dengan baik. Sebuah senjata ampuh melawan perempuan yang sudah lama tidak merasa disayangi. Hening untuk beberapa saat, hujan terus mengetuk atap seng, menciptakan irama yang monoton, seperti detak jantung yang melambat. Lalu, dengan suara gemeretak, rantai pengaman dilepas. Pintu terbuka sedikit lebih lebar, cukup untuk Arga melihat seluruh wajah Sri Wahyuni. Perempuan itu berusia awal 50-an, tapi terlihat lebih tua. Rambutnya sudah banyak yang memutih, diikat longgar di belakang. Dia mengenakan daster batik lusuh, dan di tangannya ada sapu tangan yang digenggam erat. Masuklah, tapi hanya sebentar, katanya, suaranya masih waspada tapi sudah lebih lunak. Tembok itu mulai retak. Arga mengangguk, melangkah masuk ke dalam rumah. Bau pertama yang menyerangnya adalah bau kapur barus yang menyengat, bercampur dengan aroma pengap ruangan yang jarang dibuka. Bau kesepian yang sudah mengendap terlalu lama. Lampu di ruang tamu redup, hanya sebuah lampu 5 watt yang menggantung dari langit-langit, seolah enggan menerungkapkan semua rahasia di dalam ruangan ini. Ruangan itu penuh dengan barang-barang, foto-foto lama dalam bingkai kayu, vas-vas kosong, tumpukan koran yang sudah menguning, dan di sudut ruangan ada sebuah altar kecil dengan foto seorang pria paruh baya, pasti almarhum suaminya. Silakan duduk, kata Sri sambil menunjuk ke sebuah sofa yang busanya sudah kempes. Aku akan buatkan teh, tidak usah repot-repot, Bu. Sudah, kebiasaan. Tamu harus disuguhi. Sri berbalik menuju dapur, langkahnya pelan dan sedikit terlatih. Setiap langkahnya terdengar seperti penyesalan yang berjalan. Arga duduk di sofa, matanya menjelajahi ruangan. Dia melihat detail-detail kecil, debu di sudut-sudut ruangan yang tidak terjangkau sapu, jam dinding yang sudah berhenti pada pukul 3.17, mungkin waktu ketika suaminya meninggal, pikir Arga. Dan yang paling menarik, sebuah pintu kecil di samping altar, terkunci dengan gembok besar. Pintu itu berbeda dari pintu lainnya. Kayunya lebih gelap, seolah menyerap lebih banyak kegelapan. Dia menyimpan sesuatu di sana, bisik Arga pada dirinya sendiri, jarinya mengetuk-ngetuk paha dengan ritme yang gugup. Antusiasmenya mulai tak terkendali. Beberapa menit kemudian, Sri kembali membawa 2 cangkir teh yang masih mengepul. Dia meletakkannya di meja kayu rendah di depan sofa, lalu duduk di kursi di seberang Arga. Jadi, komunitas peduli lansia, ya, tanyanya, mengambil cangkirnya. Aku belum pernah dengar tentang itu. Kami organisasi kecil, Bu. Baru berdiri setahun. Arga mengambil cangkirnya, berpura-pura menyesap teh meski sebenarnya tidak berniat meminumnya. Kami fokus pada para janda lansia. Menurut pengamatan kami, mereka kelompok yang paling rentan tapi paling sering terabaikan. Sri mengangguk pelan, matanya menerawang. Betul, semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Anak-anakku pun, mereka tinggal di kota lain. Hanya menelepon seminggu sekali, itu pun sebentar. Berapa anak ibu? 2, laki-laki dan perempuan, sudah berkeluarga semua. Sri menatap foto di altar. Suamiku, Darmawan, meninggal 10 tahun lalu. Kecelakaan kerja. Dia pekerja konstruksi, jatuh dari gedung 5 lantai.
Arga membuat ekspresi simpatik. Pasti sangat berat bagi ibu. Ya, tapi hidup harus terus berjalan, bukan? Sri menyesap tehnya, tapi matanya, Arga memperhatikan, tidak menunjukkan kesedihan. Ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam. Sebuah luka yang tidak pernah sembuh, malah membusuk dan menjadi racun. Mereka berbicara beberapa menit lagi tentang hal-hal biasa, tentang hujan yang tak kunjung berhenti, tentang harga barang yang semakin mahal, tentang kesepian yang menjadi teman setia. Arga mendengarkan dengan sabar, menunggu momen yang tepat, seperti seekor ular yang menunggu mangsanya lengah. Lalu, saat Sri bercerita tentang bagaimana dia dan suaminya dulu sering berjalan-jalan di hari Minggu, Arga menyela dengan lembut. Maaf, Bu, ini mungkin pertanyaan yang lancang. Tapi, apakah Ibu pernah merasa suami Ibu meninggalkan sesuatu yang belum selesai? Sesuatu yang mengganggu? Wajah Sri berubah seketika. Semua keramahan lenyap, digantikan oleh kewaspadaan yang tajam. Matanya menyipit, tubuhnya menegang. Tembok itu kembali berdiri, lebih tinggi dari sebelumnya. Kamu ini siapa sebenarnya? Suaranya rendah, penuh kecurigaan. Arga menempatkan cangkirnya di meja dengan hati-hati. Seperti yang sudah saya katakan, Bu, saya dari komunitas. Jangan berbohong. Sri berdiri, tangannya gemetar. Aku sudah tua, tapi tidak bodoh. Tidak ada komunitas yang berkunjung jam 2 pagi. Tidak ada sukarelawan yang matanya seperti matamu. Arga tidak bergerak. Dia hanya menatap Sri. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Seperti apa mata saya, Bu? Dingin, kosong. Seperti mata orang yang sudah mati di dalam. Arga mengangguk pelan, seolah menghargai penilaian itu. Observasi yang bagus, Bu Sri. Tapi sayangnya, terlambat. Dia berdiri dengan gerakan yang lancar, tangannya merogoh saku jaket. Sri mundur selangkah, matanya melirik ke arah telepon di meja samping sofa. Sebuah harapan terakhir yang sia-sia. Jangan, kata Arga dengan suara datar. Kita baru saja mulai percakapan yang menarik. Tentang sesuatu yang belum selesai. Tentang rahasia yang disimpan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Keluar dari rumahku, teriak Sri, tapi suaranya pecah oleh ketakutan. Pintu kecil di samping altar, kata Arga, menunjuk ke arah pintu bergembok itu. Apa yang ibu simpan di sana? Wajah Sri pucat seketika. Itu hanya gudang. Tempat menyimpan barang-barang lama. Terkunci dengan gembok besar untuk gudang barang-barang lama. Arga melangkah mendekat. Mari kita buka bersama, Bu. Saya penasaran. Tidak, kamu tidak boleh. Tapi Arga sudah tidak mendengarkan. Dia mengeluarkan pisau lipat dari saku, membukanya dengan satu gerakan terlatih. Mata pisau itu berkilat dalam cahaya lampu yang redup, seperti taring yang siap menggigit. Setiap janda menyimpan rahasia, bisik Arga, mendekati Sri yang sudah terpojok di sudut ruangan. Dan saya di sini untuk membukanya. Sri menjerit, tapi jeritannya tenggelam dalam deru hujan di luar. Dunia di luar rumah itu terus berjalan, tidak tahu bahwa di dalam sebuah rumah tua di Gang Anggrek, sebuah rahasia lama akan dibuka dengan cara yang paling mengerikan. Pintu telah dibuka, dan malam ini, Arga akan menjadi penjaga baru dari rahasia itu. Sri Wahyuni terpaku di sudut ruangan, napasnya tersengal-sengal seperti ikan yang terlempar ke darat. Matanya membelalak, bergerak cepat antara wajah Arga yang dingin dan pisau di tangannya yang berkilat dalam cahaya redup. Di matanya, Arga bisa melihat pantulan dirinya, seorang malaikat maut yang datang bukan untuk jiwa, tapi untuk rahasia. Tolong, bisiknya, suaranya parau. Aku punya uang di kamar tidur, ambillah. Tapi jangan, uang. Arga menggeleng, ekspresi kecewa di wajahnya. Bu Sri, saya tidak tertarik pada uang. Saya tertarik pada kebenaran, pada rahasia, pada apa yang disembunyikan di balik pintu terkunci itu. Dia melangkah lagi, mendekat.
Sri mencoba meraih vas bunga di meja sampingnya, tapi Arga lebih cepat. Tangannya yang kurus tapi kuat mencengkeram pergelangan tangan Sri dengan erat. Cengkeraman itu seperti besi, meninggalkan jejak merah di kulit keriput Sri. Jangan membuat ini lebih sulit dari yang seharusnya, desisnya. Kuncinya, di mana kunci gembok itu? Sri menggigil, air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Tidak ada kunci, sudah hilang. Arga mendesah, seperti guru yang kecewa dengan muridnya yang berbohong. Bu Sri, kita sudah sampai di titik ini. Jangan merusak momen dengan kebohongan kecil. Dia menekan pisau itu ke leher Sri, cukup untuk membuat kulit tipis perempuan itu tertekan tapi belum sampai melukai. Dinginnya baja menyentuh kulit Sri, membuatnya meringis. Kuncinya, Sri menutup mata, tubuhnya gemetar hebat. Di balik foto suamiku. Di altar, Arga tersenyum, senyum yang membuat Sri semakin ketakutan. Bagus, sekarang, mari kita ambil. Dia menarik Sri ke altar kecil di sudut ruangan. Foto Darmawan, suami Sri, tersenyum bahagia dari dalam bingkai kayu, senyum yang kontras dengan teror di ruangan itu. Arga mengambil bingkai itu, membaliknya. Di belakangnya, terselip di antara bingkai dan foto, ada sebuah kunci kecil berkarat. Kunci yang telah mengunci rahasia selama 10 tahun. Simple, gumam Arga sambil mengambil kunci itu. Tapi efektif. Dia mendorong Sri ke arah pintu bergembok. Sekarang buka. Tangan Sri gemetar begitu hebat sampai-sampai dia hampir tidak bisa memasukkan kunci ke dalam lubang gembok. Setiap detik terasa seperti abad, setiap gesekan logam terdengar seperti jeritan. Setelah 3 kali mencoba, akhirnya kunci itu masuk, dan dengan suara klik yang keras di keheningan ruangan, gembok itu terbuka. Suara itu seperti awal dari eksekusi. Arga menarik gembok itu, melemparkannya ke lantai. Lalu, dengan satu tangan masih mencengkeram lengan Sri, dia membuka pintu itu. Bau yang keluar dari dalam ruangan membuat Arga mengerutkan hidung. Bau apek, basi, seperti ruangan yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Tapi di balik bau itu, ada sesuatu yang lain, bau yang lebih manis, lebih menusuk, yang langsung dikenali Arga. Bau kematian, bau amarah yang membusuk. Dia meraba dinding, menemukan saklar lampu. Saat lampu dinyalakan, cahaya kuning redup menerangi ruangan kecil berukuran sekitar 2 kali 2 meter. Dan apa yang Arga lihat membuatnya tersenyum lebar untuk pertama kalinya malam itu. Senyum seorang ilmuwan yang menemukan spesies baru. Ruangan itu bukan gudang. Itu adalah sebuah tempat penyembahan. Di dinding depan, tergantung sebuah kain hitam dengan simbol-simbol aneh yang dijahit dengan benang merah, simbol yang tidak dikenal Arga, tapi memancarkan energi gelap. Di bawahnya, ada sebuah altar kecil dari batu, dengan lilin-lilin yang sudah meleleh sampai ke dasar. Dan di atas altar itu, boneka, bisik Arga, matanya berbinar. Bukan sembarang boneka. Boneka itu terbuat dari kain, kira-kira seukuran bayi. Tapi yang membuatnya mengerikan adalah wajahnya, wajah seorang pria parubaya, dengan foto yang ditempelkan di bagian kepala boneka. Foto itu adalah foto Darmawan, suami Sri. Dan boneka itu penuh dengan jarum. Puluhan, mungkin ratusan jarum pentul menusuk setiap bagian boneka, di kepala, di dada, di perut, di tangan, di kaki. Beberapa jarum masih baru, berkilat, sementara yang lain sudah berkarat. Setiap jarum adalah sebuah kutukan, sebuah doa balas dendam. Di samping boneka itu, ada sebuah buku catatan kecil. Arga mengambilnya, membuka halaman pertama. Tulisan di dalamnya rapi, tapi isinya membuat bulu kuduknya berdiri. Hari pertama setelah kematiannya, aku menusuk matanya agar dia tidak bisa melihat perempuan lain di alam baka. Hari ke-17, aku menusuk jantungnya agar dia merasakan sakit seperti sakit yang dia berikan padaku. Hari ke-103, aku menusuk kemaluannya agar dia ingat betapa dia menyakitiku dengan perselingkuhan itu. Halaman-halaman berikutnya berisi entry serupa,
berlangsung selama bertahun-tahun. Setiap tusukan jarum disertai dengan kutukan, dengan kemarahan, dengan kebencian yang mendalam. Sebuah buku harian dari neraka pribadi. Arga menutup buku itu, menatap Sri yang sekarang terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh. Tangis penyesalan atau ketakutan? Arga tidak peduli. Jadi ini rahasianya, ucap Arga, suaranya penuh kekaguman. Bukan kesedihan karena ditinggal mati, tapi kebencian karena dikhianati. Dan ibu menyimpan kebencian ini selama 10 tahun. Menusuk-menusuk boneka suami ibu setiap hari. Sri tidak menjawab. Dia hanya menggigil, tangannya menutupi wajah. Di belakang jari-jarinya, dunia telah runtuh. Ceritakan padaku, desis Arga, berjongkok di depan Sri. Ceritakan semua, tentang perselingkuhannya, tentang pengkhianatan, tentang mengapa ibu melakukan ini. Untuk beberapa saat, Sri diam. Lalu, dengan suara parau yang hampir tidak terdengar, dia mulai bercerita. Memecah bendungan yang telah menahan lautan kemarahan selama 10 tahun. Darmawan, suamiku, dia bukan pria yang baik. Selama 20 tahun pernikahan kami, dia selingkuh berkali-kali. Dengan tetangga, dengan rekan kerja, bahkan dengan saudara jauhku. Suara Sri semakin keras, dipenuhi oleh kepahitan yang terpendam selama bertahun-tahun. Aku tahu, tapi aku diam. Karena anak-anak, karena gengsi, karena aku tidak punya kemana lagi pergi. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya membara. Tapi yang terakhir, dengan perempuan muda, belum genap 20 tahun. Dia membawanya ke rumah kita, saat aku sedang pergi mengunjungi ibuku yang sakit. Anakku yang menemukan mereka. Anakku, dia masih SMP. Air mata Sri mengalir deras sekarang. Tapi bukan air mata kesedihan, air mata kemarahan. Kemarahan yang membeku menjadi kristal di matanya. Kami bertengkar hebat. Aku minta cerai. Tapi dia bilang, kalau aku cerai, dia tidak akan memberi nafkah. Anak-anakku masih sekolah. Aku tidak punya pekerjaan. Jadi, aku diam lagi, menelan semua penghinaan. Lalu dia meninggal, sambung Arga, sudah bisa menebak kelanjutannya. Tapi Arga hanya tersenyum, mengeluarkan buku catatannya. Observasi ketujuh, Sri Wahyuni, janda dengan kebencian mendalam terhadap suami yang selingkuh. Membuka portal ke alam baka melalui ritual tusuk jarum selama 10 tahun. Subjek sekarang berinteraksi dengan entitas yang diyakini sebagai roh almarhum suami. Dia menulis dengan cepat, sambil sesekali mengamati Sri yang sekarang berteriak-teriak, berusaha melawan sesuatu yang tidak bisa dilihat Arga, tapi bisa dirasakan, bisa didengar. Fasilitasi interaksi dengan memberikan objek pribadi milik mantan kekasih suami, tulis Arga lagi. Reaksi, intens. Subjek menunjukkan tanda-tanda ketakutan ekstrim, halusinasi, dan kemungkinan posesif spiritual. Arga mengangguk puas. Ini lebih dari yang dia harapkan. Biasanya, rahasia para janda lebih sederhana, uang yang disembunyikan, surat cinta dari mantan kekasih, dosa masa lalu yang tidak terungkap. Tapi Sri telah menciptakan sesuatu yang istimewa, sebuah hubungan dengan dunia lain. Dia melihat jam tangannya. Sudah hampir pukul 3. Waktunya hampir habis. Maaf, Bu Sri, ucapnya sambil menyimpan buku catatannya. Pertunjukan harus berakhir. Saya masih punya janji dengan janda-janda lain. Sri tidak mendengarnya. Dia sekarang berjongkok di lantai, tangannya menutupi kepala, bergumam sesuatu yang tidak jelas. Bayangan-bayangan di sekelilingnya semakin padat, semakin nyata. Mereka datang untuk mengklaim apa yang menjadi milik mereka. Arga mengambil kantong goni besar yang dia bawa. Dia mendekati Sri dengan langkah pasti. Ini akan cepat, Bu, bisiknya. Lebih cepat daripada yang suami ibu alami. Dia mengangkat pisau. Cahaya lampu yang redup memantulkan mata pisaunya yang tajam. Dan di ruangan kecil yang penuh dengan kebencian dan kutukan itu, terakhir kali Sri Wahyuni melihat adalah senyum puas di wajah Arga, sebelum segalanya menjadi gelap.
Pintu telah terbuka, dan rahasia itu kini miliknya. Pukul 3.47 dini hari, Arga keluar dari rumah Sri Wahyuni dengan tenang, seperti tamu yang baru saja menyelesaikan kunjungan sosial. Dia mengenakan jas hujan hitam yang menutupi pakaiannya, dan di bahunya tergantung kantong goni besar yang sekarang terisi penuh. Beratnya terasa memuaskan, seperti bukti dari pekerjaan yang selesai dengan baik. Hujan masih turun, meski sudah berkurang menjadi gerimis halus. Langit masih gelap, tapi di ufuk timur sudah mulai muncul semburat cahaya keabu-abuan yang menandakan fajar akan segera tiba. Fajar yang tidak akan pernah menyapa Sri Wahyuni lagi. Arga berjalan dengan langkah mantap, tidak terburu-buru. Dia tahu pentingnya tidak menarik perhatian. Di jam-jam seperti ini, hanya ada beberapa orang yang berkeliaran, pekerja shift malam yang pulang, atau orang mabuk yang tersesat. Dan mereka biasanya tidak peduli dengan orang lain. Mereka terlalu asyik dengan kegelapan mereka sendiri. Dia mengambil rute yang sudah direncanakan, melalui gang-gang kecil, melewati kebun kosong, menyusuri pinggiran sungai yang airnya meluap karena hujan. Setiap beberapa puluh meter, dia berhenti sejenak, mendengarkan, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Seekor predator yang selalu waspada. Di dekat jembatan tua yang sudah setengah runtuh, dia berhenti. Di bawah jembatan itu, tersembunyi di balik semak-semak, ada sebuah sepeda motor tua yang dia parkirkan sebelum masuk ke rumah Sri. Dia menaruh kantong goni di bagasi, menguncinya dengan gembok, lalu menyalakan mesin. Suara mesin motor terdengar keras di keheningan pagi buta, tapi Arga tidak khawatir. Dalam beberapa menit, dia akan jauh dari sini, meninggalkan jejak-jejak basah yang akan segera menguap. Sebelum pergi, dia mengeluarkan buku catatannya lagi, menulis di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Observasi tanda pagar 7 selesai. Subjek menunjukkan tingkat energi spiritual negatif tertinggi yang pernah diamati. Ritual tusuk jarum selama 10 tahun berhasil menciptakan portal stabil antara dunia fisik dan spiritual. Interaksi dengan entitas terkonfirmasi. Pengambilan sampel, tangan kanan, untuk analisis energi sisa. Catatan, subjek menunjukkan tingkat kebencian tertinggi yang pernah diamati. Kemungkinan kontaminasi spiritual pada lokasi. Rekomendasi, pantau lokasi untuk perkembangan entitas. Dia menutup buku itu, menyimpannya di saku dalam jaket. Lalu, dengan satu pandangan terakhir ke arah gang anggrek, dia mengendarai motornya, menghilang dalam kabut pagi yang mulai turun. Meninggalkan sebuah misteri yang akan segera meledak di kota yang sedang tidur. Sementara itu, di rumah Sri Wahyuni, keheningan yang aneh menyelimuti setiap sudut. Keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Seolah ruangan itu sedang menahan napas. Lampu di ruang tamu masih menyala, redup. 2 cangkir teh di meja sudah dingin. 1 masih penuh, 1 sudah setengah terminum. Sisa-sisa dari percakapan yang berubah menjadi pembukaan rahasia. Di ruangan kecil di samping altar, pintunya terbuka lebar. Lilin-lilin di altar boneka masih menyala, meski nyalanya sudah kecil. Bayangan-bayangan di dinding bergerak-gerak, seolah hidup sendiri. Dan di lantai, di depan altar, terbaring tubuh Sri Wahyuni. Tapi ada yang aneh, tubuh itu tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Tidak ada darah, tidak ada luka yang terlihat. Wajah Sri terlihat tenang, bahkan damai, dengan senyum kecil di bibirnya. Seolah dalam kematiannya, dia akhirnya menemukan kedamaian yang tidak pernah dia dapatkan dalam hidupnya. Kedamaian yang dibeli dengan harga yang mengerikan. Tapi tangan kanannya hilang, dipotong rapi di pergelangan tangan. Dan di tempat tangan itu seharusnya ada, diletakkan sebuah benda, kalung emas dengan liontin berbentuk hati, yang dulu milik perempuan muda yang menjadi penyebab semua kebencian ini. Sebuah tanda tangan dari Arga, sebuah trofi untuk Sri, dan sebuah pesan untuk dunia. Jam dinding di ruang tamu berdetak, menandakan pukul 4 tepat. Saat jarum jam menunjuk angka 12, sesuatu terjadi. Lilin-lilin di altar tiba-tiba padam,
meski tidak ada angin. Suhu di ruangan itu turun drastis, sampai uap napas bisa terlihat. Dan dari dinding di belakang altar, bayangan-bayangan itu mulai merayap keluar, membentuk sosok-sosok yang semakin jelas. Ada lebih dari satu. Selain sosok tinggi yang menyerupai Darmawan, ada sosok-sosok lain, perempuan-perempuan muda, dengan wajah sedih atau marah. Mereka adalah para perempuan yang pernah menjadi bagian dari kehidupan Darmawan, yang pernah dia sakiti, yang pernah dia hianati. Para korban lain dari kehidupannya yang kini berkumpul. Dan mereka semua menatap tubuh Sri di lantai, dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Apakah itu belas kasihan, atau kepuasan? Sementara itu, di seberang jalan, di rumah tetangga, seorang perempuan tua terbangun karena mimpi buruk. Namanya Ibu Surti, janda juga, tinggal sendirian. Dalam mimpinya, dia melihat Sri Wahyuni berdiri di depan jendelanya, mengetuk-ngetuk kaca dengan tangan yang tidak lengkap. "Buka," bisik Sri dalam mimpi itu. "Buka pintunya." Ibu Surti terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang. Dia melihat ke jendela, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan dan hujan yang sudah berhenti. Tapi kemudian, dia mendengar suara ketukan pelan di pintu depannya. 1, 2, 3. Persis seperti yang dilakukan Arga beberapa jam sebelumnya. Ketukan yang sekarang terasa seperti ancaman. Ibu Surti membeku di tempat tidurnya, matanya membelalak ke arah pintu. Dia sudah tua, hidup sendirian, dan sangat takut pada malam hari. Dia tidak akan membuka pintu untuk siapapun, apalagi di jam seperti ini. Ketukan itu berhenti. Lalu, setelah beberapa saat, dia mendengar suara lain, suara langkah kaki di terasnya, pelan, mendekati jendela. Dia menarik selimut sampai menutupi kepalanya, berdoa dalam hati agar pagi segera tiba. Dalam kegelapan di bawah selimut, dia berbisik pada dirinya sendiri, hanya mimpi. Hanya mimpi buruk, tapi di luar, di balik jendela, sebuah bayangan berdiri menatap ke dalam. Bayangan dengan sosok yang familiar, dengan wajah yang dia kenal. Wajah Sri Wahyuni, dan di tangan kirinya, karena tangan kanannya hilang, dia memegang sesuatu. Sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk hati, yang berayun-ayun pelan seperti pendulum. Sebuah pesan yang akan segera dia terima. Pagi akhirnya tiba. Matahari muncul dari balik awan, menyinari kota Malangjaya yang basah oleh hujan. Warga mulai bangun, memulai aktivitas mereka. Anak-anak berangkat sekolah, pedagang membuka kios, lalu lintas mulai ramai. Kehidupan berjalan, tidak peduli bahwa di malam sebelumnya, sebuah jiwa telah dilucuti rahasianya. Di Gang Anggrek, seorang pedagang sayur lewat depan rumah Sri Wahyuni. Dia heran melihat pintu rumah itu terbuka lebar. Biasanya, Sri sudah berdiri di teras pada jam segini, menyapu daun-daun yang jatuh. "Bu Sri," panggilnya, mendekati rumah. "Pintunya terbuka, Bu." Tidak ada jawaban. Dia naik ke teras, mengetuk pintu yang sudah terbuka. "Bu Sri, ada di rumah?" Dia melongok ke dalam, dan yang dia lihat membuat darahnya membeku. Sebuah pemandangan yang akan menghantui tidurnya untuk selamanya. Tubuh Sri terbaring di lantai, dengan posisi yang aneh. Dan di sekelilingnya, dia tidak yakin, tapi seolah ada bayangan-bayangan hitam yang bergerak di sudut-sudut ruangan. Bayangan yang seolah menari di atas penderitaan. Pedagang sayur itu berteriak, lari keluar, memanggil tetangga-terangga. Dalam beberapa menit, rumah itu sudah dikerumuni orang. Seseorang menelepon polisi. Ketidakpastian berubah menjadi kekacauan. Dan ketika polisi datang, ketika mereka memeriksa rumah itu, mereka menemukan lebih dari sekadar mayat seorang janda tua. Mereka menemukan ruangan kecil dengan altar aneh. Mereka menemukan boneka penuh jarum dengan foto Darmawan. Mereka menemukan buku catatan berisi kutukan-kutukan. Dan mereka menemukan kalung emas di tempat tangan kanan yang hilang. Tapi yang paling mengerikan adalah apa yang mereka temukan di dinding ruangan kecil itu,
tulisan darah yang tidak mereka lihat saat pertama kali masuk, tapi muncul kemudian, seolah ditulis oleh tangan yang tidak terlihat. Tulisannya berbunyi, "Dia datang untuk kami semua." Dan di bawahnya, sebuah tanda tangan, Arga. Inspektur polisi yang menangani kasus ini, seorang pria berusia 40-an bernama Inspektur Handoko, mengamati tulisan itu dengan wajah murung. Dia sudah 20 tahun di kepolisian, melihat banyak kasus aneh. Tapi ini berbeda. Ini terasa pribadi. Kita punya nama, katanya pada anak buahnya. Arga, cari semua orang dengan nama itu di kota ini. Tapi dalam hatinya, dia tahu ini tidak akan mudah. Karena sesuatu tentang kasus ini terasa tidak wajar. Terlalu rapi, terlalu simbolis. Seolah pelakunya tidak hanya membunuh, tapi juga meninggalkan pesan. Seolah ini bukan akhir, tapi permulaan. Sebuah undangan untuk permainan yang lebih gelap. Dan dia benar, karena saat dia berdiri di rumah Sri Wahyuni, memeriksa bukti-bukti di seberang jalan, dari balik jendela rumahnya, Ibu Surti menatap dengan mata penuh ketakutan. Dia tidak keluar rumah, tidak bergabung dengan kerumunan. Dia hanya berdiri di sana, menggigil, karena dia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dia tahu bahwa Sri Wahyuni sudah mati, tapi dia juga tahu bahwa Sri masih berkeliaran. Dan dia membawa pesan yang ditujukan untuk semua janda di Malang Jaya. Dia datang untuk kami semua. Dan Ibu Surti, seperti Sri, adalah seorang janda. Suaminya meninggal 5 tahun lalu. Dan seperti Sri, dia juga menyimpan rahasia. Rahasia yang dia kubur dalam-dalam, yang dia pikir tidak akan pernah terungkap. Tapi sekarang, melihat apa yang terjadi pada Sri, dia mulai bertanya-tanya. Apakah rahasianya aman? Atau apakah Arga, siapapun dia, sudah mengetahuinya? Dan yang paling penting, apakah dia akan menjadi berikutnya? Pertanyaan itu menggantung di udara pagi itu, lebih berat dari kabut basah yang menyelimuti kota. Kantor polisi Resor Malang Jaya pagi itu ramai luar biasa. Berita tentang pembunuhan aneh di Gang Anggrek sudah menyebar seperti api di musim kemarau. Warga berkerumun di depan kantor polisi, wartawan berusaha mendapatkan informasi, dan telepon terus berdering dari orang-orang yang mengaku memiliki informasi atau sekadar ingin tahu. Ketakutan adalah virus yang menyebar lebih cepat dari apapun. Di ruang kerjanya, Inspektur Handoko duduk di depan meja yang penuh dengan berkas dan foto-foto. Foto mayat Sri Wahyuni, foto ruangan altar dengan boneka jarum, foto tulisan darah di dinding. Dan yang paling mengganggunya, foto close-up tangan kanan yang hilang, dipotong rapi di pergelangan tangan. Sebuah tindakan yang terasa ritualistik, bukan sekadar kekerasan. Kenapa tangan? Gumamnya pada dirinya sendiri. Kenapa harus tangan kanan? Asistennya, Bribtu Rizky, seorang polisi muda yang baru 2 tahun bertugas, masuk dengan membawa beberapa berkas. Pak, hasil awal autopsi. Baca saja, kata Handoko sambil mengusap matanya yang lelah. Rasa lelah yang terasa lebih dalam dari sekadar kurang tidur. Korban meninggal karena serangan jantung, Pak. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, tidak ada racun dalam tubuh. Tapi, ada yang aneh. Aneh bagaimana? Jantungnya, seperti mengecil, Pak. Seolah menyusut. Dan dokter bilang, ada bekas luka di sekitar jantung, tapi bukan luka fisik. Lebih seperti luka energi, katanya. Handoko mengerutkan kening. Luka energi? Apa maksudnya? Dokter tidak bisa menjelaskan, Pak. Dia bilang, secara medis tidak mungkin. Tapi secara fisik, jaringan di sekitar jantung menunjukkan degenerasi yang biasanya hanya terlihat pada orang yang mengalami trauma psikologis ekstrim dalam waktu lama. Handoko mengangguk pelan. Itu cocok dengan apa yang mereka temukan di rumah Sri. Boneka tusuk jarum, buku catatan kutukan, ritual aneh selama 10 tahun. Perempuan itu pasti hidup dalam kebencian yang mendalam, dan itu akhirnya merenggut nyawanya. Tapi itu tidak menjelaskan tangan yang hilang, atau tulisan darah di dinding, atau nama
Arga, yang ditinggalkan seperti kartu nama pembunuh. Hasil penyelidikan tentang nama Arga, tanyanya. Rizky membuka berkas lain. Ada 47 orang bernama Arga di Malangjaya dan sekitarnya, Pak. Kami sudah menyaring, 32 di antaranya perempuan, jadi bisa dieliminasi. Dari 15 laki-laki, 8 masih di bawah 18 tahun, 4 di atas 60 tahun. Tinggal 3 orang yang sesuai profil, usia 25-45 tahun, mampu melakukan kejahatan terencana. Bawa mereka untuk diperiksa. Sudah, Pak, tapi semuanya punya alibi kuat. 1 sedang di luar kota, 1 dirawat di rumah sakit, 1 lagi bekerja shift malam di pabrik dengan puluhan saksi. Handoko mendesah. Berarti nama itu palsu, atau bukan nama asli, atau mungkin bukan nama orang, kata suara dari pintu. Handoko menoleh. Di pintu berdiri seorang perempuan parubaya, berkacamata, dengan ekspresi serius. Dia adalah Dr. Maya Sari, psikolog forensik yang sering membantu kepolisian dalam kasus-kasus aneh. Seorang wanita yang tidak takut pada kegelapan, karena dia sudah mempelajarinya. Maksud dokter, tanya Handoko. Dr. Maya masuk, duduk di kursi di seberang meja. Saya sudah memeriksa TKP dan semua bukti. Dan saya punya teori. Menurut saya, Arga bukan nama pelaku, tapi semacam tanda tangan atau gelar. Gelar, dalam beberapa kepercayaan kuno, terutama yang berkaitan dengan ritual dan kematian, ada konsep tentang pembuka. Seseorang yang membuka rahasia orang lain, biasanya dengan cara kekerasan. Mereka sering menyebut diri mereka dengan nama tertentu, yang bukan nama asli mereka. Handoko merenung. Jadi Anda pikir ini pembunuh berantai? Dengan motif ritual? Lebih dari itu, kata Dr. Maya, matanya serius. Saya pikir ini baru permulaan. Lihat pesannya, dia datang untuk kami semua. Kata, kami, di sini menarik. Seolah dia tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri, tapi tentang sebuah kelompok. Kelompok apa? Dr. Maya mengambil foto tulisan darah itu, memeriksanya lebih dekat. Saya sudah menganalisis gaya tulisan. Ini ditulis oleh tangan kanan, mungkin tangan kanan korban sendiri. Tapi yang menarik adalah tekanan dan sudutnya. Ini tulisan seseorang yang dalam keadaan trans atau dipaksa menulis. Anda bilang tangan korban sendiri? Tapi tangan kanannya hilang, tepat. Jadi mungkin tulisan ini dibuat sebelum tangan itu dipotong. Atau, Dr. Maya berhenti, seolah ragu melanjutkan. Atau apa? Atau tangan itu masih bisa menulis meski sudah terpisah dari tubuh. Ruangan menjadi hening. Rizky, polisi muda itu, menggigil. Handoko sendiri merasa bulu kuduknya berdiri. Logika yang telah menjadi pegangannya selama 20 tahun mulai goyah. Dokter, Anda serius? Tanyanya. Dr. Maya mengangguk. Saya tahu kedengarannya tidak masuk akal. Tapi dalam kasus ini, sudah banyak hal yang tidak masuk akal. Boneka tusuk jarum yang digunakan selama 10 tahun untuk menyiksa roh suami. Kematian karena serangan jantung tanpa sebab fisik. Dan sekarang, tangan yang terpotong bisa menulis pesan. Dia menatap Handoko. Inspektur, saya pikir kita tidak berhadapan dengan pembunuh biasa. Kita berhadapan dengan sesuatu yang lebih tua, lebih dalam. Sesuatu yang berakar pada kepercayaan dan ritual kuno. Handoko menghela napas. Dia tidak suka arah pembicaraan ini. Dia polisi, orang praktis. Dia percaya pada bukti, pada fakta, pada hal-hal yang bisa dijelaskan secara logis. Tapi kasus ini mulai menguji keyakinannya. Memaksanya untuk melihat ke dunia yang selalu dia abaikan. Baik, katanya akhirnya, anggap saja Anda benar. Apa saran Anda? Pertama, kita harus mencari pola. Pembunuh ini memilih korban spesifik, janda tua yang tinggal sendirian. Kenapa? Apa yang dia cari? Kedua, kita harus mempelajari ritual yang ditemukan di rumah korban. Mungkin ada kaitannya dengan kepercayaan tertentu.
Dan ketiga, Dokter Maya berhenti, matanya menatap Handoko dengan intens. Sebuah intensitas yang mengatakan, persiapkan diri Anda. Ketiga, kita harus siap menghadapi kemungkinan bahwa ini akan terjadi lagi. Dan mungkin, lebih cepat dari yang kita kira. Seolah menanggapi kata-katanya, telepon di meja Handoko berdering. Dia mengangkatnya dengan perasaan tidak enak. Inspektur Handoko, Pak, ini pos polisi sektor di Gang Melati. Laporan aneh dari seorang janda tua. Dia bilang, dia melihat hantu tetangganya yang kemarin meninggal. Dan hantu itu membawa pesan. Handoko menatap Dokter Maya. Pesan apa? Pesan yang sama, Pak. Dia datang untuk kami semua. Wah, sungguh sebuah teka-teki yang menegangkan, bukan? Di sebuah ruangan yang terkunci dan dijaga ketat, seorang janda bernama Ibu Surti tiba-tiba saja menghilang bagai ditelan bumi. Inspektur Handoko dan Dokter Maya hanya bisa terdiam, menyaksikan kekuatan gaib yang sepertinya tidak bisa mereka hentikan. Bagaimana caranya Arga bisa melakukan hal itu? Dan yang paling menakutkan, di manakah Ibu Surti sekarang? Apakah teror tangan kanan yang keji itu akan segera menimpanya? Semua pertanyaan ini akan kita gali lebih dalam pada cerita selanjutnya. Sebelum kita mencari tahu jawabannya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman pendengar setia Kisah Misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca budiman di shyflash.com yang sudah setia menemani perjalanan misteri kita malam ini. Kehadiran kalian adalah penyemangat kami. Jika kalian merasa penasaran dengan kelanjutannya, bantu kami dengan cara menekan tombol like, menuliskan tebakan atau pendapat kalian di kolom komentar, serta membagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami. Mari kita sama-sama menunggu kelanjutan dari misteri ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.